Shalom. Adrenalin kita ikut terpacu saat pembalap favorit kita melesat dalam persaingan ketat di lintasan F1. Kita terpaku di tempat duduk ketika sang superhero terlibat dalam konflik yang terakhir yang akan membuat kita meneguhkan kembali kekuatannya. Nah, kita melakukan standing ovation bagi para pahlawan dan para pemenang. Dan tak dapat disangkal pula, kita tentu berhasrat untuk dapat berdiri dalam deretan mereka yang berjaya. Nah, kita itu dilahirkan dengan DNA pemenang. Nah, ini bukan sekedar naluri untuk bertahan hidup dan menjungkalkan lawan dalam survival of the fittest. Nah, kemenangan ini justru lebih terarah pada kesadaran akan tujuan hidup dan kebulatan hati untuk menanggapinya, betapa mahal pun harga yang mesti dibayar. Lalu, mengapa tak sedikit orang yang menjadi pecundang dalam hidup ini? Nah, DNA pemenang ini memang bukan benih yang siap tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Di dunia yang tidak sempurna ini, rumput liar lebih gampang tumbuh daripada padi. Begitu juga, agar tidak dicekik oleh apatisme, DNA pemenang memang perlu dipupuk dan dirawat. Apa aja yang harus kita lakukan? Yang pasti kita dituntut disiplin, komitmen, dan konsistensi kalau kita ingin melihat hasilnya. Yang pertama, kita bahas satu-satu. Selain itu tadi, yaitu yang pertama, ketabahan. Musuh utama seseorang pemenang tak lain adalah dirinya sendiri. Loyo, gampang nyerah, enggan nyoba lagi, trauma, gagal, semua itu akan menghimpit benih-benih kemenangan. Sebaliknya, orang yang gigih dan tabah akan berjuang untuk mematikan diri sendiri, lepaskan sikap yang cengeng dan ambisi yang egois guna mengejar tujuan hidup yang bermakna. Ketabahan itu juga berarti mencurahkan energi dan upaya sebaik-baiknya dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan dan menggapai visi yang dicanangkan. Ketabahan yang bersumber dari kecintaan pada apa yang kita lakukan dan kesadaran akan berharganya tujuan yang kita kejar. Dan begitu kita secara sadar memilih untuk melakukan sesuatu dengan benar dan secara sungguh-sungguh. Yang kedua adalah memberi semangat adalah lebih baik memberi daripada menerima. Nah, kedewasaan dan potensi kemenangan kita ditentukan pula oleh kesediaan dan kemurahan hati kita dalam memberi. Para pecundang hidup dengan membuang-buang energi dan bersikap pasif dan menunggu kesempatan emas mendatangi mereka. Atau lebih parah lagi, mereka malah menyedot energi orang-orang di sekelilingnya dengan bersikap egois, suka mengecam dan enggan diperintah. Adapun yang sebaliknya itu pemberi semangat yang mau buat hidup lebih hidup. Ucapan, tindakan, dan sikap-sikap mereka membangkitkan semangat orang lain. Antusiasme ini menular dan mereka sadar betul dengan memberi mereka tidak akan pernah berkekurangan. Yang ketiga adalah sukacita.
Nah, sukacita ini berbeda dengan kebahagiaan atau happiness. Kebahagiaan bersifat sementara dan ditentukan oleh keadaan sekitar. Adapun sukacita yang meluap dari dalam hati lebih kokoh dan lestari dan didasari oleh kasih agape, yaitu kasih tanpa syarat. Yang terakhir yaitu penuh pengharapan. Hidup itu bergulir dengan tidak terduga, supaya saat kita sudah berupaya sebaik-baiknya, mendadak ada pelaku kejahatan mengarah ke aset kita, atau musibah yang menghancurkan bisnis kita, atau penyakit itu ya. Kadang memang kehidupan secara brutal menyajikan kegetiran. Makanya itu diperlukan dengan namanya pengharapan. Karena dari pengharapan itu akan mencari sisi terbaik dari kemungkinan hasil atau jalan keluar terbaik, lalu mengupayakan yang terbaik dan mewujudkannya. See you and God bless you.